Tuhan Yesus, tidak masalah kapanpun, dimanapun dia berada. Selalu ada sekelompok orang yang mengikutinya dengan erat. Mari kita lihat sebuah kejadian. Tuhan Yesus bersama banyak orang. Saat itu mereka semua mendengarkan ajaran Tuhan. Dan juga ingin Yesus menyembuhkan penyakit mereka. Semua yang datang kepada Yesus. Yesus menyembuhkan semua penyakit mereka. Bahkan mereka yang diganggu oleh roh jahat pun sembuh. Banyak orang ingin menyentuh Yesus. Karena kuasa keluar dari Yesus. Menyembuhkan semua orang itu. Dengan kuasa besar ini Yesus membuktikan bahwa Dia adalah Tuhan. Dan Anak Allah. Sekarang mari kita lihat pengajaran Yesus kepada murid-murid. Saudara Sibo akan membacakan untuk kalian dengar. Berbahagialah kamu yang miskin. Karena kerajaan Allah adalah milikmu. Berbahagialah kamu yang lapar. Karena kamu akan dipuaskan. Berbahagialah kamu yang berduka cita. Karena kamu akan tertawa. Berbahagialah kamu jika karenaku kamu dicela orang, dianiaya, dan difitnah dengan segala macam kebohongan jahat. Karena itu kamu berbahagia, bersukacitalah, bergembiralah. Karena upahmu di surga besar. Para nabi sebelum kamu juga mengalami penganiayaan seperti itu. Lalu pertanyaannya, siapa yang berbahagia? Dia berkata, orang miskin berbahagia. Kenapa orang miskin dikatakan berbahagia? Dia berkata, karena kerajaan surga adalah milik mereka. Karena orang miskin tidak mengandalkan apapun. Mereka menjadikan Yesus sebagai tumpuan dan menerima Yesus sebagai Tuhan mereka. Yesus sebagai Tuhan mereka. Dan juru selamat mereka. Oleh karena itu, kerajaan surga adalah milik orang miskin. Kalian yang lapar. Berbahagialah kamu yang lapar. Karena kamu akan dipuaskan. Mereka yang lapar. Datang kepada Yesus. Percaya kepada Tuhan Yesus. Menerima kasih karunia juru selamat. Mereka yang lapar. Sering menaruh harapan mereka erat kepada Yesus. Menjadikan Yesus sebagai harapan mereka. Jadi di masa depan mereka tidak akan kelaparan, malah akan dipenuhi. Karena Yesus Kristus akan memerintah di masa depan. Tidak akan ada lagi kelaparan. Berbahagialah orang yang lapar. Entah miskin atau lapar, mereka semua berbahagia. Karena mereka percaya kepada Tuhan. Mereka mengandalkan Tuhan Yesus yang menebus mereka. Kemudian dikatakan berbahagialah kamu yang menangis. Karena kamu akan tertawa. Orang yang mengalami penderitaan dan kesedihan di dunia ini sering berbahagia. Karena mereka menaruh harapan iman mereka pada Yesus yang disalibkan dan ditetapkan di kayu salib. Memandang erat Yesus yang disalibkan di kayu salib. Mereka tidak akan mengalami kesedihan lagi. Mereka tidak lagi menangis. Jadi kita bisa lihat, orang lapar, orang miskin, dan orang yang menangis semua berbahagia. Karena mereka menaruh harapan penuh pada. Jika kamu dicela oleh orang karena aku, dianiaya, dan difitnah dengan berbagai kebohongan jahat, kamu berbahagia. Bersukacitalah, karena upahmu besar. Di surga besar. Ini berarti semua yang menderita demi nama Tuhan. Dan mengalami berbagai penderitaan adalah berbahagia. Karena mereka mengasihi Tuhan dan percaya kepadanya. Menyebarkan Injil Tuhan. Dan mengalami penderitaan itu. Di masa depan. Mereka akan menerima hadiah berlimpah dalam kerajaan Tuhan Kristus. Mari kita simpulkan. Kita menemukan orang miskin dan lapar. Atau yang menangis. Atau yang menderita karena Tuhan semuanya berbahagia. Seperti saudara-saudari kita sekarang. Juga menderita karena Tuhan Kristus. Di masa depan kita juga akan bersukacita karena Tuhan Kristus. Amin.